Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, aksi saling dorong terjadi di Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Penumpang KRL membludak saat hari pertama beroperasinya kembali sektor industri dan jasa di Jakarta. Aksi saling dorong antara calon penumpang ini tak terhindarkan di Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Mereka tidak mengikuti antrian untuk bisa masuk ke dalam area stasiun. Petugas yang kewalahan hanya bisa mengizinkan masuk para penumpang satu demi satu. Para penumpang ini mengaku lelah mengantre selama berjam-jam. Bahkan sejumlah penumpang terpaksa batal melanjutkan perjalanan karena mengantri terlalu lama. Mau kerja atau gimana? Mau kerja. Tadi sempat ngantri Kak? Ngantri dulu. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Lonjakan jumlah penumpang ini terjadi lantaran sejumlah sektor industri dan jasa di Jakarta mulai kembali beroperasi. Merupakan antrian penumpang dari stasiun Rangkas menuju ke stasiun Tanah Abang. Mengingat hari ini hari pertama masuknya di wilayah Jakarta. Tadi antrian sarapan untuk solusinya gimana? Solusinya intinya tetap ngantri, jaga jarak. Intinya kita menghimbau, kemudian balita dilarang untuk ikut dalam rombongan termasuk lansia. PT Kereta Komuter Indonesia tetap membatasi jumlah penumpang yang berada di dalam KRL, yaitu hingga 40% dari kapasitas maksimal. Pembatasan ini pun berdampak pada semakin menumpuknya penumpang di stasiun. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, panjangnya antrean di Stasiun Bogor membuat calon penumpang harus rela mengantre selama 2 hingga 3 jam untuk bisa masuk ke dalam gerbong kereta. Bahkan, petugas gabungan yang berjaga kewalahan menghadapi banyaknya calon penumpang. Antrian calon penumpang mengular hingga Salsar Stasiun Bogor. Sejumlah penumpang juga merasa resah karena antrian panjang menyebabkan calon penumpang terlambat sampai tujuan. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Pamdal Stasiun sempat kewalahan menghadapi banyaknya calon penumpang. Bahkan petugas sempat membentak calon penumpang yang menerobos antrian. Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ Kementerian Perhubungan Acha Mulyana mengatakan membledaknya calon penumpang yang terjadi di Stasiun Bogor masih terkendali dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan yang berlaku. BPTJ juga menyiapkan bus angkutan gratis guna mengantisipasi membludaknya calon penumpang meski sempat kewalahan. Ya. Biasanya jam 7 itu udah landai. Sekarang ini masih padat loh. Ya tetap kita atur dalam perjalanannya, naik turunnya penumpang kita atur. Antrian panjang disebabkan pembatasan jumlah penumpang di dalam stasiun dan gerbong kereta agar penumpang bisa jaga jarak. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau hari pertama aktivitas sektor perekonomian pada masa PSBB transisi di Stasiun MRT Sudirman. Anies tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau beberapa kawasan di Jakarta di hari pertama kegiatan perkantoran pada masa PSBB transisi, seperti di Stasiun MRT Sudirman. Anies mengatakan di Stasiun MRT Sudirman tidak ada penumpukan penumpang dan setiap penumpang memakai masker. Anies pun mengimbau penerapan PSBB transisi harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk perkantoran tidak diperbolehkan melebihi 50% jumlah pekerja yang masuk. Ini semua juga kita pantau, tim kita ini, tim dari Satpol PP juga akan memeriksa, tapi pengaturannya memang diberikan kepada tiap-tiap kantor. Kewenangannya ada di kantor. Yang penting harus dibagi lebih dari 2 shift, 2 atau lebih, supaya tidak menumpuk. Dan Anda bisa lihat sendiri pagi ini jumlah orang yang berangkat juga tidak menumpuk. Mudah-mudahan ini satu tanda bahwa kantor-kantor sudah mengatur begitu. Nantinya sektor perekonomian yang kembali aktif pada masa PSBB transisi ini akan ditinjau kembali apakah berjalan aman atau malah menambah jumlah peningkatan positif corona di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Baby Kristami, Seprio, Yudatio, iNews melaporkan. Di tengah masih tingginya angka penularan corona, Kota Surabaya bersama dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo sepakat
untuk tidak memperpanjang masa PSBB. Di samping itu, status 4 wilayah lain di Jawa Timur telah berubah dari zona merah menjadi zona kuning karena tidak ada penambahan kasus positif baru. Tiga wilayah yang masuk dalam kawasan Surabaya Raya, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, hari ini sepakat tidak memperpanjang PSBB. Ketiga wilayah ini bersiap untuk menerapkan transisi menuju kenormalan baru dengan protokol kesehatan yang ketat. PSBB tidak dilanjutkan atas pertimbangan keberlangsungan ekonomi warga. Padahal sebagian kecamatan di ketiga wilayah tersebut masih ada yang berstatus zona merah. Jika tidak ada perpanjangan, maka PSBB sudah berakhir tanpa ada pencabutan keputusan. Selanjutnya, kewenangan ada pada Bupati Wali Kota, Kabupaten Kota. Di samping itu, Pemprov Jawa Timur mengumumkan 4 wilayah yang telah masuk ke dalam zona kuning COVID-19. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, dan Kota Madiun. Keempat daerah yang sebelumnya masuk dalam zona merah ini diubah statusnya karena tidak ada temuan kasus positif baru. Hingga hari Senin ini, Jawa Timur menyumbangkan angka penambahan kasus positif corona tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 365 kasus. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ajus melaporkan. Pemirsa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bereaksi keras menyusul terjadinya kerumunan pengunjung di kawasan Malioboro. Sri Sultan bahkan mengancam akan menutup kawasan Malioboro jika tidak mengindahkan protokol kesehatan COVID-19. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sangat menyayangkan perilaku sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk menghindari kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan di kawasan Malioboro dan di kawasan titik 0 km. Sri Sultan menambahkan, sikap sebagian masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan memberi dampak negatif bagi banyak pihak. Pasalnya mereka kebanyakan berkumpul dan duduk berdekatan tanpa mengenakan masker. Mereka seolah menganggap Yogyakarta telah aman dari virus corona. Sri Sultan bahkan mengancam akan menutup kawasan Malioboro dan membubarkan kerumunan orang jika mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan COVID-19. Terjadi sesuatu ya di Malioboro, nanti tracingnya terkosong, itu orang nganggo masker gitu. Apalagi mungkin mereka juga ada yang dari luar daerah, kan jadi sisa gitu loh. Jadi jangan sampai saya close gitu loh. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 hingga 30 Juni 2020 mendatang. Guna menyongsong new normal yang diproyeksi paling cepat bulan Juli 2020. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak penutupan pasar Karangayu Semarang. Penutupan pasar tradisional ini dilakukan akibat adanya 3 pedagang yang terpapar corona. Untuk memastikan penanganan pasar Karangayu Semarang usai dilakukan penutupan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak. Penutupan pasar ini dilakukan setelah 3 pedagang positif terpapar COVID-19. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Semarang melakukan penutupan pasar sementara selama 3 hari. Selama penutupan pasar, pengelola akan menyemprot pasar dengan disinfektan. Jadi mumpung kosong, sebenarnya hari ini kesempatan dengan noto kabeh. Kurake kabeh, kalau perlu minta bantuan nanti provinsi juga siap bantu. Terus ditoto, jaraknya ditoto, aja yang disemprot percuma. Kemarin saya kesini luar biasa, memang crowded. Nah, hari ini ada kesempatan untuk menata. Jadi ide menutup dari Pak Wali ini sebenarnya bagus, bisa dijadikan contoh untuk seluruh pasar. Setelah 3 hari, pasar dapat dibuka dengan menjalankan protokol kesehatan, seperti membuat garis pembatas untuk pedagang dan pembeli. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.
Usai PSBB, ratusan pasangan pengantin mendatangi KUA Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat. Pelaksanaan akad nikah dilakukan sesuai protokol kesehatan. Usai berakhirnya PSBB, Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat diramaikan dengan pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah maupun pendaftaran pernikahan. Bahkan di awal Juni tercatat sudah lebih dari 100 pasangan yang mendaftar untuk menikah. Sebelumnya saat PSBB, pendaftaran dan resepsi pernikahan dibatasi. Untuk bulan Juni sudah masuk 105 pasang. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, lebih dari 100. Rata-rata usia di atas 21. Untuk mencegah persebaran corona, pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iJus melaporkan. Ya pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan kompleks apartemen di kota Phoenix, Amerika Serikat pada Senin dini hari. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.